Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya menyelesaikan model program linier dengan menggunakan metode grafik. Oke, di sini teman-teman juga harus mengetahui ya apa yang dimaksud dengan metode grafik. Kemudian apa kelebihan dan apa kekurangannya. Oke, sesuai dengan namanya, metode grafik menggunakan grafik kendala sebagai alat untuk mencari titik optimum. Nah, titik optimumnya disesuaikan ya, jenisnya maksimum atau minimum. Oke, kemudian metode grafik ini kelebihannya relatif mudah dikerjakan ya secara manual. Tetapi memiliki keterbatasan yaitu hanya untuk dua variabel keputusan saja. Nah, itu adalah kekurangannya. Jadi kalau teman-teman memiliki program linier ya, model program linier yang terdiri dari 3 variabel keputusan, itu sudah tidak dapat menggunakan metode grafik ya. Biasanya nanti kita akan gunakan metode simplex. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah langkah-langkah metode grafik. Langkahnya sedikit sekali ya, hanya 5 langkah ya. Langkah yang pertama, teman-teman harus membuat model yang sesuai dengan masalah yang ada. Artinya, kalau permasalahannya itu masih dalam bentuk narasi, soal cerita, ya terpaksa teman-teman harus ubah dulu ke dalam model program linier. Oke ya. Nah, pembahasan ini sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu video pembentukan model program linier. Jadi bagi teman-teman yang masih kurang paham berkaitan dengan pembentukan model program linier, silakan saksikan ya, tonton video tersebut. Berikutnya kita akan menggambar grafik kendala-kendalanya. Langkah ketiga, tentukan daerah visible, yaitu daerah dalam grafik yang memenuhi semua kendala. Itu disebut sebagai daerah visible. Selanjutnya, hitung nilai fungsi di titik-titik sudut segi N daerah visible. Artinya kita kalau sudah memperoleh daerah visible, itu menjadi fokus kita di situ ya. Kita akan menghitung nilai fungsi di titik-titik sudut daerah visible tersebut. Berikutnya yang terakhir, cari titik yang menghasilkan nilai fungsi yang paling optimal. Nah, optimal di sini disesuaikan dengan kondisi permasalahannya. Apakah maksimum atau minimum? Kalau maksimum berarti mencari nilai fungsi yang paling besar. Sedangkan kalau minimum berarti teman-teman harus mencari nilai fungsi yang paling kecil. Oke, itu adalah langkah-langkah metode grafik. Kita lanjut ke contoh penyelesaiannya. Di sini sudah ada satu permasalahan ya berkaitan dengan seorang pengusaha bahan kimia membuat 2 macam cairan pembunuh serangga, yaitu jenis superior C1 dan jenis standar C2 dan seterusnya. Nah, persoalan ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya, dan sudah kita buat model program liniernya. Jadi di video kali ini kita tidak akan membahas satu persatu ya bagaimana cara membuat model program liniernya.
Kita langsung ke pertanyaannya saja. Jika diasumsikan laku terjual semua, berapa liter cairan masing-masing jenis dibuat tiap hari agar keuntungan yang didapat maksimum? Oke, berarti di sini jenis optimalnya adalah maksimum. Kita mencari nilai fungsi yang paling besar, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah membuat model program liniernya. Modelnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah model program yang sesuai dengan persoalan tadi. Maksimumkan, ya. Fungsi sasarannya adalah fxy. X-nya adalah jumlah cairan jenis superior yang dibuat. Y-nya adalah jumlah cairan jenis standar yang dibuat. Sama dengan 30.000 X ditambah 20.000 Y. Nah, kita juga boleh mensederhanakan, ya, bentuk ini menjadi 3X ditambah 2Y dalam puluhan ribu. Kemudian kendalanya, di sini kendalanya ada 3. Yang pertama, X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Kendala yang pertama. Kendala yang kedua, 3X plus Y kurang dari sama dengan 20. Kendala yang kedua. Kendala yang ketiga, yang merupakan kendala umum, X dan Y-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dari model ini kita akan selesaikan, ya, mencari penyelesaian, mencari solusinya. Oke, kita langsung saja. Oke, kita awali dari mencari dua titik berbeda yang memenuhi persamaan garis. Kita awali dari kendala yang pertama. Kendala yang pertama, silahkan teman-teman ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Tinggal diganti aja simbolnya dengan sama dengan. Nah, ini adalah persamaan kendala yang pertama. X plus 2Y sama dengan 20. Kita diminta mencari dua titik berbeda. Oke, kita awali dengan nilai X sama dengan 0. Kita substitusikan. X tambah 2Y berarti 0 ditambah 2Y. 0 ditambah 2Y berarti 2Y sama dengan 20. Y-nya berapa? Ya berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kita namakan titik A dengan koordinat 0,10. Selanjutnya, titik ini kita gambarkan dalam bentuk grafik di sini. Titik A, X-nya 0, ya. Y-nya 10. Nah, berarti di sumbu Y. Oke, titiknya adalah, nah ini adalah titik A dengan koordinat 0,10. Selanjutnya kita cari satu titik lagi di sini, ya. Kalau tadi X-nya sama dengan 0, ya, sekarang kita ubah saja Y sama dengan 0. Substitusikan. X tambah 2 kali 0. 2 kali 0, 0. X tambah 0. X berarti X-nya sama dengan 20. Kita beri nama titiknya adalah titik B dengan koordinat 20,0. Kita gambarkan. Oke, titiknya ada di sumbu X, ya. X-nya 20, Y-nya 0. Nah, ini adalah titik B dengan koordinat 20,0. Selanjutnya, kita tarik garis yang melalui dua titik tersebut. Nah, kita tarik. Nah, kalau kita perhatikan, garis biru ini membagi menjadi dua bagian, ya, grafiknya itu. Bagian atas dengan bagian bawah. Nah, sekarang kita akan menentukan bagian mana yang termasuk penyelesaian kendala pertama ke 1. Nah, kita kembalikan lagi persamaan kendala 1 ke bentuk pertidaksamaan, ya. Selanjutnya,
Pilih sembarang titik yang tidak terletak pada garis, ya. Yang terpenting tidak terletak pada garis ini. Berarti boleh di bagian atas, boleh juga di bagian bawah. Misalkan kita ambil titik O, di sini O ya, koordinatnya adalah 0,0. Kenapa titik O? Ya untuk memudahkan mencari nilainya, karena dikalikan dengan 0 ya pasti akan 0 juga kan gitu ya. Ini hanya untuk memudahkan proses perhitungan. Misalkan kita pilih titik O 0,0, selanjutnya substitusikan 0,0 ke kendala yang akan menghasilkan X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 ditambah 2 kali 0. Nilainya adalah 0. Sekarang kita cek, apakah 0 itu kurang dari sama dengan 20? Ternyata benar, ya. Karena benar berarti daerah yang memuat titik O itu merupakan daerah penyelesaian kendala pertama. Nah, sekarang kita arsir bagian bawahnya atau kita beri warna. Nah, yang berwarna kuning ini adalah daerah penyelesaian kendala pertama. Oke ya, mudah-mudahan cukup mudah untuk dipahami. Karena prosesnya masih lumayan cukup panjang di sini ya. Perjalanan kita masih panjang. Oke, selanjutnya kita beralih ke kendala yang kedua. Kita lakukan cara yang sama untuk kendala yang kedua. Ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Nah, ini adalah persamaan kendala kedua. Selanjutnya, kita tentukan dua titik berbeda yang melalui garis ini. Kita ambil X-nya 0, berarti langsung saja ya, diperoleh Y-nya sama dengan 20. Kemudian kita beri nama titik C, koordinatnya 0,20. Kemudian kita gambarkan dalam grafik 0,20 berarti di sumbu Y. Titiknya adalah ini ya. Titik C koordinatnya 0,20. Berikutnya satu titik lagi kita ambil Y-nya sama dengan 0. Maka X-nya kita peroleh 20/3. Kita sebut sebagai titik D dengan koordinat 20/3,0. Selanjutnya kita gambarkan dalam grafik berarti di sumbu X ya. Di sini 20/3 kira-kira mendekati 7 ya. 7 di sini berarti ya Y-nya 0. Nah, ini adalah titik D dengan koordinat 20/3,0. Selanjutnya tarik garis yang melalui dua titik ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita perhatikan garis ini membagi grafik menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Sekarang kita akan menentukan ya sebelah kanan atau sebelah kiri yang merupakan penyelesaian kendala kedua. Ambil satu titik sembarang di sini ya. Satu titik sembarang berarti di sini ya. Misalkan kita ambil titik O juga ya. Titik O kita ambil di sini 0,0 kita substitusikan ke kendala pertama. 3 kali 0, 0 ditambah 0, 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 20? Ya, benar ya. Berarti daerah yang memuat titik O 0,0 itu merupakan penyelesaian kendala kedua. Maka kita arsir. Nah, yang ini diarsir. Oke, selanjutnya di sini ada daerah yang diarsir dua kali ya, terhadap kendala pertama dan terhadap kendala kedua, yaitu daerah interseksi bidang AOB dan COD. Nah, itu disebut sebagai daerah visible. Yang mana? Nah, yang ini. Ya, nah, seperti ini. Kita beri warna hijau. Nah, artinya daerah yang berwarna hijau itu merupakan daerah visible.
berarti segi 4 ya. Titik A, titik O, titik D, dan titik C. Nah, di sini kenapa kendala ketiga tidak digambarkan? Ya, karena kendala ketiga itu adalah kendala umum. Ya, artinya X-nya itu tidak boleh negatif. Berarti yang negatif yang sebelah kiri ini dihilangkan karena tidak memenuhi penyelesaian. Ya. Kemudian Y-nya juga tidak boleh negatif. Ya. Berarti yang bawah itu juga dihilangkan. Artinya penyelesaiannya itu pasti ada di kuadran pertama. Ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan menentukan ya koordinat dari titik-titik sudut daerah visible. A, koordinatnya 0,10. O, koordinatnya 0,0. D, koordinatnya 20/3,0. Kemudian titik E, koordinatnya kita belum mengetahui. Nah, caranya bagaimana? Kita perhatikan titik E ini merupakan perpotongan dari garis kendala pertama dengan garis kendala kedua. Oke, berarti di sini kita harus menyelesaikan ya. Boleh menggunakan eliminasi, boleh menggunakan substitusi, boleh juga menggunakan campuran. Dari dua persamaan ini kita selesaikan, ternyata diperoleh E, koordinatnya adalah 4,8. Oke, jadi sekali lagi teman-teman harus bisa ya melakukan eliminasi ya atau substitusi ataupun campuran untuk menentukan titik potong dua garis. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Karena sudah diketahui semua koordinatnya, selanjutnya tinggal kita cari nilai fungsi tujuan atau sasaran. Ya. Ini titik ya, yang sebelah kiri titik, yang sebelah kanan adalah fungsi sasaran. Titiknya O, A, E, dan D. Tinggal kita substitusikan mulai dari O. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 3 kali 0, 0. Ditambah 2 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Berikutnya, titik A, X-nya 0, Y-nya 10. Berarti 3 kali 0 ditambah 2 kali 10. 0 ditambah 20 sama dengan 20. Titik E, 4,8. X-nya 4, Y-nya 8. Kita substitusikan 3 kali 4 ditambah 2 kali 8. 12 ditambah 16 sama dengan 28. Kemudian titik D. X-nya 20/3, Y-nya 0. 3 dikali 20/3 ditambah 2 kali 0. 20 ditambah 0 sama dengan 20. Kemudian tinggal kita tentukan fungsi yang optimal. Optimalnya yang diminta adalah maksimum. Kalau maksimum berarti mencari nilai fungsi, nilai sasaran yang paling besar, yaitu yang E ya, titik E. Karena apa? Karena nilai fungsinya adalah 28. Dibandingkan yang lain paling besar. Di sini berarti keuntungannya adalah 280.000 dengan memproduksi 4 liter C1 dan 8 liter C2. Jadi terjawab ya. Jawabannya adalah memproduksi 4 liter C1 dan 8 liter C2. Oke, ini adalah penjelasan penyelesaian model program linear tipe maksimum ya dengan menggunakan metode grafik. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya tipe minimum ya. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.